Salam, perkenalkan nama saya Lilis Enrewel Mincetaneo, Prodipa kelas A, semester 2 dengan NIM 10120210051. Di sini saya akan membawakan materi dari kelompok 1 tentang teori-teori belajar dan fungsi. Baik, teori-teori belajar dan fungsi dibagi atas 5 bagian, yaitu yang pertama, teori belajar Brunner. Teori belajar Brunner atau teori pembelajaran perkembangan adalah sebuah proses belajar menggunakan mental, yaitu individu yang belajar mengalami apa yang dipelajari agar proses tersebut dapat direkam dalam pikiran dengan caranya sendiri. Yang kedua, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ialah suatu teori yang fokus pada hasil yang bisa diukur serta dilihat, supaya tingkah laku yang diharapkan bisa dirunitas. Dibutuhkan pemakaian berulang serta kursus. Yang ketiga, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi di dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktivitas dengan lingkungan untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan. Yang berikut, belajar humanistik. Teori belajar humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Teori ini dikatakan berhasil jika siswa sudah bisa memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator serta pemberi motivasi kepada siswa. Yang berikut, belajar kontrafisik. Pembelajaran kontrafisisme adalah sebuah pengedapan perkembangan pembelajaran, pendidikan dan peningkatan yang konseptual logika. Baik, materi yang berikut yaitu jenis-jenis belajar dan pembelajaran. Jenis-jenis belajar dan pembelajaran dibagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, belajar abstrak, yang kedua, belajar keterampilan, yang ketiga, belajar sosial, yang keempat, belajar pemecahan masalah, yang kelima, belajar rasional, yang keenam, belajar kebiasaan, yang ketujuh, belajar apresiasi, yang kedelapan atau yang terakhir, belajar pengetahuan. Materi yang berikutnya, konsep hubungan belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar merupakan salah satu faktor yang memengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Sebagian besar perkembangan individu berlangsung melalui kegiatan belajar. Belajar merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan secara psikologis maupun secara fisiologis. Yang kedua, sejalan dengan perumusan di atas, ada pula tafsiran lain tentang belajar yang menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Materi yang terakhir yaitu tipe kegiatan belajar. Tipe kegiatan belajar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tipe belajar visual, yang kedua, tipe belajar auditif, yang ketiga, tipe belajar kinestetik.